Nah, Helix, pemerintah, akademisi, bisnis, perusahaan, ada komunitas, kita masyarakat, dan juga ada wartawan. Nah, Pak Sudi tadi ya, itu bagian daripada komponen SDGs. Jadi memang di sini lengkap semua. Tinggal ada yang guru kan di sini? Apa itu masuk akademisi ataupun ada yang universitas. Desa Telaga Bakti, Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di Kecamatan Singkil Utara berhasil mendapatkan pencapaian data SDGs. Pencapaian tersebut merupakan prestasi pertama di Kabupaten Aceh Singkil dari banyak desa yang terletak di kabupaten tersebut. PJ Martunis sebagai PJ Bupati Aceh Singkil sangat senang dengan prestasi pencapaian tersebut. Dengan pencapaian data SDGs yang telah didapatkan oleh Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, maka semua pihak dapat melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Data tersebut penting untuk semua orang, bahkan bisa dilihat oleh dunia internasional. Prestasi demi prestasi terus dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga Bakti yang dipimpin oleh Ibu Liliana sebagai Kecik Desa Telaga Bakti. Tidak pernah berhenti berusaha, Ibu Liliana dengan timnya terus memperkuat dan berprestasi untuk Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini mendapatkan acuan jempol dari PJ Martunis sebagai PJ Bupati Aceh Singkil. PJ Martunis berharap hal ini bisa dicontoh oleh gecik-gecik dari desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, selamat bagi masyarakat Telaga Bakti. Saya kira ini nggak bisa terjadi kalau tidak ada partisipasi full dari masyarakat dan tentunya dianimasi ataupun diorkestrasikan oleh Ibu Kecik. Selamat Ibu Kecik, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Prestasi pertama ya di desa, 116 desa di Aceh Singkil. Dan saya kira apresiasi ini mudah-mudahan menggerakkan semua desa lainnya untuk dapat melaporkan, mencari data SDGs, sehingga ini akan memudahkan bagi kita, bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah nasional, karena memang dashboardnya itu kan bisa diakses tidak hanya oleh kita, juga diakses oleh kementerian. Jadi saya kira dengan ketersediaan data tersebut, maka pemerintah akan lebih tahu apa permasalahan yang ada di desa. Dan mudah-mudahan saya kira dengan ada data Telaga Bakti ini akan punya manfaat langsung pada desa kita. Saya kira memang ini menjadi benchmark, contoh, apalagi kepala desanya adalah seorang wanita kan, masa kalah sama ya, saya kira kecil-kecil lain yang dominasi laki-laki. Saya kira ini artinya tidak ada masalah laki atau perempuan, tapi bagaimana komitmen daripada kepala desa itu yang menyebabkan prestasi itu tercapai atau tidak. Pak, ini kan ada beberapa permintaan Pak, salah satunya ambulan, kemudian aspal, kemudian minta juga desa ini menjadi desa rukun antar agama. Bagaimana pendapat Bapak? Saya kira ini inisiatif bagus ya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam rancangan. Kalau APBK 2023 kan sudah kita sampaikan ke DPRK. Nah, mungkin dalam pembahasan nantinya kalau yang kita harapkan, ini juga kita akan coba untuk usulkan apakah ini menjadi prioritas. Mudah-mudahan ada kesepakatan dengan DPRK ambulan ini untuk bisa terutama ambulan ya. Kalau jalan, saya kira jalan ini kita perlu ada diskusi lagi dengan provinsi, karena kewenangan itu kadang-kadang juga bisa jadi masalah Pak. Kalau memang kita membangun kewenangannya pemerintah lain, itu bisa jadi. Tapi provinsi, saya kira saya mendapatkan informasi tahun 2023 ada pemeliharaan jalan provinsi dari PUPR provinsi. Mudah-mudahan ruas ini bisa masuk ke dalam pemeliharaannya. Masalah desa rukun antar agama Pak? Ya, saya kira ini kalau ada, saya sangat senang untuk kita perlu blow up dan sama seperti SDGs ini, sehingga nanti kan tidak hanya desa Telaga Bakti yang punya keragaman ya, banyak juga desa-desa lain yang punya keragaman. Saya kira ya kita bisa studi banding ke sini ataupun bisa lihat misalnya sumber inspirasi kepada desa yang lain. Artinya desa Telaga Bakti ini menjadi prototipe ya Pak ya? Ya, saya sangat menyambut kalau ada inisiatif-inisiatif yang datang dari desa. Ya, alhamdulillah, dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Pokja serta pendamping kecamatan serta pendamping lokal desa yang tak henti-hentinya selalu mendampingi kami, mengapresiasi kami dan selalu memberikan masukan-masukan kepada kami. Sampai kami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih kepada Bapak pendamping, kepada teman-teman Pokja semua, kepada seluruh masyarakat Telaga Bakti khususnya yang telah bersedia dimintai keterangan oleh enomotor kami. Pendamping desa, Iwanto. Terima kasih, ini di luar dugaan kita karena sangat cepat sekali dalam hal pendataan dan termasuk untuk pendataan secara online. Sudah mencapai 98%. Harapan depan ini tentunya untuk menjadi gambaran umum bagi desa kita dalam hal untuk menetapkan sebuah RKPK yang sesuai dan terpadu. Alhamdulillah, di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan aparatur pemerintah desa, kepada Bu Kecik dan yang lainnya, alhamdulillah dengan kerjasama yang baik kita tercapai dengan SDGs yang diinginkan oleh Bapak PJ Bupati. Kita sudah tercapai yang pertama kali di Kabupaten Aceh Singkil dari 116 desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan nanti ketika kita tetapkan data-data SDGs di Muslimbang nanti, ini akan menjadi salah satu bagaimana pembangunan di Telaga Bakti ini berhasil dari ke 17 tujuan. Ada 17 tujuan di SDGs itu. Ada 17 ya? 18 kemudian dari kemudian mudah-mudahan ini bisa tercapai karena dengan tersedianya data itu merupakan hal pertama kita menentukan apa isu yang paling parah di desa kita sehingga kita bisa intervensi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi saya ingin merespon beberapa permintaan. Ya, saya kira kalau jalan aspal merupakan hal yang diimpi-impikan ya. Dan saya tadi konfirmasi ke PUPR. Nah, Desa Telaga Bakti ini merupakan masuk dalam kewenangannya provinsi. Jadi mulai dari batas Aceh Selatan di Kuala Baru, kemudian sampai melewati jalan kita sampai ke Desa Biskang nantinya. Kemudian nyatu dengan ruas jalan nasional yang membawa kita ke yang dari Lipat Kajang, Danau Pari sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Nah, rencana pemerintah provinsi ketika itu nyambung, nanti provinsi akan membangun jalan ini. Ketika itu nyambung, berarti kan akan nyambung dari Trumon, kemudian Bulu Sema, Kuala Baru, masuk di Batan Kilangan, Singkil, masuk ke Telaga Bakti sampai ke sana. Nanti kita akan tingkatkan menjadi jalan nasional. Di Bapak Ibu sekalian, Telaga Bakti ini sudah jadi desa kelas nasional nanti. Saya kira ini yang perlu kita advokasi bersama. Jadi dari sisi status ini masih status provinsi, dan kemarin kami sepakat dengan provinsi, begitu nyambung kita akan ajukan ini adalah jalan nasional karena menghubungkan jalan nasional. Trumon itu jalan nasional, nanti di Biskang nanti juga nyambung ke jalan nasional. Jadi ini juga bisa kita tingkatkan menjadi jalan nasional. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau ada prestasi kita bahwa Desa Telaga Bakti ini adalah desa SDGs, maka SDGs itu bukan nasional lagi, sudah tingkat internasional ya. Ini akan desa kita ini bisa menjadi hal yang baik. Pustu kita juga sudah sangat baik. Yang saya mungkin nanti meminta pada Pak Dinas Kesehatan untuk segera diserahkan untuk difungsikan. Dan tentunya saya kira memang keterlibatan yang kedua adalah keterlibatan perusahaan ya. Karena tentunya jalan ini pasti juga dilalui oleh kepentingan perusahaan bersama. Jadi saya kira juga ini perlu kita kolaborasi antara sebagaimana dengan semangat SDGs ini. Perusahaan juga berkepentingan dengan SDGs kita. Sekarang perusahaan, saya kira Delima Makmur sama Asra merupakan perusahaan-perusahaan bonafit di Indonesia. Dan tentunya mereka juga sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsip SDGs atau sekarang namanya ESG, Environment, Sustainability, Social Impact dan Governance. Jadi memang bagian dari Sustainability Report. Jadi ketika perusahaan itu
berkontribusi terhadap masyarakat sekitar, maka itu nilainya akan lebih tinggi. Nah, saya kira mungkin ini yang saya kira perlu kita kolaborasi bersama, bagaimana keberadaan perusahaan ini, perusahaan Bonafit yang ada di Telaga Bakti ini bisa mendorong Telaga Bakti ini menjadi desa yang unggul, tidak ada lagi kasus-kasus malnutrisi, tidak ada kasus-kasus kriminal, tidak ada lagi kasus-kasus yang membuat kita hidup tidak nyaman di Telaga Bakti ini. Nah, mudah-mudahan saya kira dengan harapan ini bersama, saya ingin bersama kita mendorong Telaga Bakti ini menjadi desa yang bukan desa yang ironi, ya, diapit oleh perusahaan yang Bonafit. Status jalan adalah status jalan provinsi yang nanti akan jadi nasional, dan kemudian pelayanan kesehatan juga mudah-mudahan dengan ada Pusduni lebih baik, plus dengan ada data SDGs, kekuatan kampung, ya mungkin kita berkomitmen untuk bisa cair Januari Bu kecil ya, APBK-nya, kemudian nanti dengan bantuan dana kabupaten kota, kolaborasi kita semua akan menjadikan desa Telaga Bakti ini menjadi desa yang unggul, nyaman hidupnya, bahagia warganya, dan juga semua kebutuhan dasar bisa kita penuhi. Demikian, selamat sekali lagi kepada Ibu Kecik, pada perangkat kampung, para desa-desa, para kader data SDGs yang tadi ya, beberapa tantangan diceritakan Ibu Kecik, tidak menurunkan semangat, dan mudah-mudahan ini menjadi, saya kira, apalagi kita desa kerukunan yang sangat kompak, dan ini saya kira bisa menjadi desa rujukan di Aceh Singkil. Demikian, Assalamualaikum. Humaira Dinada Fahrizat untuk Singkil Video dari Kabupaten Aceh Singkil melaporkan.